Di sudut gelap sebuah kota industri yang dipenuhi kabut tebal dan gemuruh mesin-mesin pabrik, hidup seorang pemuda bernama Marco. Ia adalah seorang buruh muda dengan tangan yang kasar akibat kerja keras dan pikiran yang tajam karena malam-malamnya dihabiskan membaca buku-buku tua di bawah sinar lampu minyak. Salah satu buku yang selalu ia bawa adalah tulisan-tulisan Antonio Gramsci. Di tengah kemelaratan dan tekanan dari para pemilik pabrik, Marco menemukan sesuatu yang menarik di dalam pemikiran Gramsci. Sebuah semangat perlawanan yang tak pernah berteriak tetapi membara dalam ketenangan. Hari itu, ketika suara lonceng pabrik menandai akhir kerja, Marco duduk di bawah pohon tua di dekat pelabuhan, membuka bukunya, dan membaca ulang sebuah kutipan yang menggetarkan hatinya. Revolusi tidak dimulai dari teriakan di jalanan, tetapi dari ketabahan hati menghadapi tirani dengan disiplin dan keyakinan. Bagi Marco, kutipan itu bukan sekadar kata-kata indah. Itu adalah pedoman. Hidup dalam tekanan. Ia tahu bahwa perjuangan bukanlah soal melawan arus dengan emosi yang meluap-luap. Tidak, perlawanan adalah proses panjang yang menuntut kesabaran, konsistensi, dan keberanian untuk bertahan meski dalam keheningan. Namun, konflik mulai muncul ketika para pemuda di lingkaran pergerakannya mulai tidak sabar. Apa gunanya kita diam saja, Marco? Setiap hari kita melihat anak-anak kita kelaparan, ibu-ibu kita menangis, dan hidup kita hanya untuk diperas oleh mereka. Seru Antonio, sahabatnya yang berapi-api. Marco menatap Antonio dengan tenang, seperti batu karang yang tidak tergoyahkan oleh ombak. Kemarahan tanpa arah adalah senjata yang bisa menghancurkan diri kita sendiri. Kita harus paham bagaimana mereka menguasai kita. Tidak cukup hanya dengan melawan fisik mereka. Kita harus menghancurkan hegemoni yang mereka tanam di pikiran kita, katanya sambil mengingat ajaran Gramsci tentang peran intelektual organik dan perjuangan kebudayaan. Di tengah percakapan itu, seorang pria tua bernama Pietro mendekati mereka. Pietro adalah seorang buruh tua yang telah menghabiskan puluhan tahun hidupnya di pabrik tanpa pernah terlihat mengeluh. Namun, kehadirannya selalu membawa rasa hormat dan kehangatan. Dengan suara yang lemah tapi penuh makna, Pietro berkata, "Kalian muda dan penuh semangat, tapi ingatlah ini. Revolusi yang sejati bukan hanya soal mengubah sistem di luar sana, tetapi juga mengubah diri kita di dalam. Kita harus belajar bertahan, seperti baja yang ditempa api." Kata-kata Pietro menggema di hati Marco. Disinilah konflik mulai terasa, bagaimana menggabungkan semangat membara Antonio dengan kebijaksanaan stoik Pietro. Bagaimana melawan tanpa kehilangan diri dalam amarah dan kehancuran. Marco tahu, ini adalah pertarungan yang tidak hanya melibatkan musuh di luar, tetapi juga pertempuran di dalam dirinya sendiri. Malam itu, setelah percakapan mereka di pelabuhan, Marco berjalan pulang menyusuri ganggang sempit yang dipenuhi bayangan rumah-rumah reyot. Suara anjing menggonggong di kejauhan, bercampur dengan desah angin yang membawa aroma asap dari cerobong pabrik. Dalam pikirannya, kata-kata Pietro terus berputar, seperti gema dari sebuah kebenaran yang tak terbantahkan. Namun, ia juga tidak bisa mengabaikan kegelisahan Antonio dan teman-temannya. Setibanya di rumah, Marco duduk di meja kecilnya. Ia menyalakan lampu minyak dan mengeluarkan buku catatan tua. Di dalamnya, terdapat sketsa kasar rencana-rencana kecil yang selama ini ia simpan. Bagaimana membangun pendidikan bagi buruh, bagaimana menyebarkan gagasan tentang perjuangan budaya, dan bagaimana melawan hegemoni melalui penguasaan pengetahuan. Ia tahu, jika revolusi hanya berlandaskan emosi, itu akan menjadi kobaran api yang cepat padam. Tetapi jika ia bisa menyalakan api kecil dalam setiap hati buruh, itu akan menjadi bara yang tak mudah dipadamkan. Keesokan harinya, Marco memutuskan untuk memulai langkah kecil. Ia mengumpulkan beberapa teman dekatnya, termasuk Antonio, di sebuah gudang tua di pinggir kota. Gudang itu gelap dan lembab, tapi bagi Marco, tempat itu cukup untuk memulai sesuatu. Di tengah ruangan, ia berdiri dengan selembar kertas di tangannya. Kita semua tahu betapa kerasnya hidup ini. Marco memulai dengan suara tenang tapi tegas. Kita diperas oleh mereka yang memiliki kekuasaan. Mereka tidak hanya menguasai tubuh kita, tetapi juga pikiran kita. Mereka membuat kita percaya bahwa kita tidak berdaya, bahwa ini adalah takdir kita. Tapi aku katakan pada kalian, itu bohong. Antonio,
yang biasanya penuh semangat, duduk dengan alis berkerut, mendengarkan dengan seksama. Beberapa buruh lain mengangguk pelan, tapi ada juga yang ragu. Marco melanjutkan, jika kita hanya mengangkat senjata tanpa tahu apa yang kita lawan, kita hanya akan menjadi pion yang mudah dihancurkan. Kita harus membangun dasar perjuangan kita. Kita harus belajar, harus memahami bagaimana mereka bekerja, dan menciptakan kekuatan kita sendiri. Inilah yang disebut Gramsci sebagai perang posisi. Seorang buruh bernama Luca, yang biasanya pendiam, angkat bicara. Tapi bagaimana kita bisa melawan pikiran mereka? Mereka punya sekolah, media, bahkan gereja di pihak mereka. Apa yang kita punya? Marco tersenyum tipis. Kita punya satu hal yang mereka tidak bisa kendalikan, kemauan kita untuk berubah. Kita akan mulai dari sini, dari diri kita sendiri. Kita akan mendidik diri kita, memahami kekuatan kita, dan menyebarkan gagasan ini ke setiap buruh di kota ini. Sedikit demi sedikit, kita akan membangun sesuatu yang mereka tidak bisa abaikan. Namun, tidak semua orang sepakat. Beberapa merasa ini terlalu lambat. Mereka ingin hasil instan, ingin melihat perubahan sekarang. Konflik mulai memanas ketika Antonio berdiri dan berseru, "Marco, aku menghormati cara berpikirmu, tapi kita tidak punya waktu untuk ini. Orang-orang kelaparan sekarang. Jika kita tidak bertindak cepat, mereka akan mati dalam keheningan. Apa gunanya rencana besar jika kita tidak punya nyawa untuk melaksanakannya?" Ruangan itu menjadi sunyi. Semua mata tertuju pada Marco, menunggu jawabannya. Marco menghela napas, lalu berkata, "Antonio, aku tidak menentang keberanianmu. Tapi keberanian tanpa arah bisa menjadi senjata yang membunuh kita sendiri. Kita tidak akan diam. Kita akan bertindak. Tapi tindakan kita harus cerdas, harus terorganisir, dan yang paling penting, harus berkelanjutan." Malam itu, tidak semua orang pergi dengan keyakinan penuh. Beberapa masih ragu, beberapa merasa terlalu lambat, tapi ada juga yang mulai memahami visi Marco. Bara kecil mulai menyala, meskipun angin keraguan terus berusaha memadamkannya. Hari-hari berikutnya, gudang tua itu mulai menjadi tempat yang hidup. Setiap malam, setelah lonceng pabrik berbunyi, beberapa buruh berkumpul untuk mendengarkan Marco. Ia tidak hanya berbicara tentang teori-teori Gramsci, tapi juga mengajarkan keterampilan dasar yang selama ini tidak pernah diajarkan kepada mereka, membaca, menulis, dan berpikir kritis. Pelan-pelan, Marco mulai membangun kekuatan intelektual di antara mereka. Ia yakin bahwa pengetahuan adalah senjata paling kuat dalam perjuangan mereka. Namun, di luar gudang itu, tekanan terus meningkat. Para pemilik pabrik mulai mendengar bisik-bisik tentang pertemuan rahasia. Mereka mengirim mata-mata untuk mengawasi para buruh. Di sisi lain, beberapa buruh yang lebih radikal, termasuk Antonio, mulai gelisah dengan pendekatan Marco yang dianggap terlalu lambat. Suatu malam, ketika mereka berkumpul, Antonio berdiri dengan wajah tegang. "Marco, kita tidak bisa terus begini. Kita membaca buku, belajar banyak, tapi di luar sana, anak-anak kita masih kelaparan. Sementara kita menunggu rencana besar, mereka memukul kita tanpa henti. Kita harus bertindak sekarang, atau kita akan kehilangan semuanya." Marco mengangguk perlahan, lalu menjawab dengan tenang, "Antonio, aku mengerti rasa frustasimu. Tapi coba pikirkan ini, jika kita menyerang sekarang tanpa strategi, apa yang akan terjadi? Mereka memiliki kekuatan, uang, dan senjata. Kita hanya akan memberikan mereka alasan untuk menghancurkan kita sepenuhnya. Perlawanan kita tidak boleh hanya didasarkan pada kemarahan. Kita harus membangun kekuatan yang tidak hanya bisa melawan, tetapi bertahan." "Kau bicara tentang bertahan," kata Antonio dengan nada getir. "Tapi kita sudah bertahan terlalu lama. Bertahan itu bukan revolusi, Marco. Itu adalah penyerahan." Kata-kata itu menusuk hati Marco. Ia tahu ada kebenaran di dalamnya, tapi ia juga sadar bahwa jika mereka terbakar oleh emosi, gerakan mereka akan runtuh sebelum sempat dimulai. Dengan nada yang lebih tegas, Marco berkata, "Revolusi yang sejati adalah perubahan yang mengakar. Bukan hanya menggulingkan mereka di atas, tapi juga membangun sesuatu yang baru di bawah. Jika kita hanya mengganti orang-orang di puncak tanpa mengubah struktur di bawahnya,
kita tidak akan benar-benar bebas. Percakapan itu terhenti ketika Pietro, pria tua yang selalu diam tapi penuh kebijaksanaan, berdiri dari sudut ruangan. Dengan suara pelan tapi penuh otoritas, ia berkata, "Aku pernah melihat perjuangan yang dibangun hanya dengan amarah. Aku melihatnya gagal, bukan karena mereka tidak berani, tapi karena mereka tidak siap." Marco benar. Jika kalian ingin bertarung, bertarunglah dengan kepala dingin, bukan dengan api yang membakar semuanya, termasuk diri kalian sendiri. Kata-kata Pietro membuat ruangan itu kembali sunyi. Bahkan Antonio terdiam, meskipun ia masih terlihat gelisah. Di luar gudang, angin malam bertiup kencang, seakan membawa tanda bahwa badai akan datang. Namun, Marco tidak gentar. Ia tahu, ini baru awal. Malam itu, ia memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Ia mulai membagi tugas kepada setiap orang. Ada yang bertugas menyebarkan pesan mereka secara rahasia, ada yang mengorganisir buruh di pabrik lain, dan ada yang diam-diam mengumpulkan sumber daya. Marco menyebut ini sebagai gerilya pikiran, sebuah cara untuk melawan tanpa terlihat, membangun kekuatan tanpa menciptakan kegaduhan. Tetapi, di tengah perjuangan mereka, datang kabar buruk. Salah satu buruh yang ikut dalam pertemuan mereka, seorang pria muda bernama Thomas, ditangkap oleh polisi setempat karena dicurigai menyebarkan selebaran propaganda. Thomas adalah anak tunggal dari seorang janda tua, dan penangkapannya menjadi pukulan besar bagi kelompok itu. Antonio, yang mendengar kabar itu, langsung mendatangi Marco. "Ini salahmu," katanya dengan suara tinggi. "Jika kita bertindak lebih cepat, Thomas tidak perlu mati dalam penjara." Marco menatap Antonio dengan mata penuh duka, tapi ia tidak menunjukkan kemarahan. Dengan suara yang tenang, ia berkata, "Thomas tahu risikonya, seperti kita semua di sini. Ini bukan salahku, Antonio, dan juga bukan salahmu. Ini adalah bagian dari perjuangan kita. Tapi aku berjanji, kita tidak akan membiarkan pengorbanan Thomas sia-sia." Malam itu, Marco menuliskan pesan singkat di buku catatannya. Dalam setiap perjuangan, ada korban. Tapi korban itu bukan untuk dikenang dengan tangis, melainkan untuk menguatkan langkah kita menuju kemenangan. Hari-hari setelah penangkapan Thomas menjadi momen sulit bagi kelompok Marco. Ketakutan mulai menyusup ke dalam hati sebagian buruh. Beberapa mulai menarik diri dari pertemuan, takut akan pengawasan polisi. Gudang tua yang sebelumnya penuh dengan bisik-bisik perlawanan kini terasa sunyi. Hanya menyisakan mereka yang benar-benar percaya pada visi Marco. Di tengah situasi itu, Antonio semakin sulit dikendalikan. Ia tidak lagi datang ke pertemuan, dan Marco mendengar kabar bahwa ia mulai mengorganisir kelompok kecil yang lebih radikal. Mereka berencana melakukan sesuatu yang besar dan berbahaya, membakar pabrik sebagai simbol perlawanan. Suatu malam, Marco memutuskan untuk menemui Antonio di sebuah bar kecil di pinggir kota. Bar itu dipenuhi asap rokok dan suara denting gelas. Marco menemukan Antonio duduk di pojok bersama beberapa pria muda yang wajahnya penuh amarah. "Kita perlu bicara," kata Marco sambil duduk di depan Antonio. Antonio menatapnya dengan tatapan penuh curiga. "Apa yang kau lakukan di sini, Marco? Kau datang untuk menceramahiku lagi tentang kesabaran." Marco mengabaikan nada sinis itu dan langsung ke intinya. "Aku dengar kau ingin membakar pabrik. Apa itu benar?" Antonio tersenyum dingin. "Ya, itu benar. Jika kita tidak bisa menggulingkan mereka sekarang, setidaknya kita bisa membuat mereka merasakan apa yang kita rasakan. Ini adalah pesan, Marco. Pesan bahwa kita tidak akan diam saja." Marco menatap Antonio, mencoba menahan emosi. Membakar pabrik hanya akan memberi mereka alasan untuk menekan kita lebih keras. Mereka akan menggunakan itu untuk membenarkan kekerasan mereka. Apa kau pikir itu akan membantu perjuangan kita? Apa kau pikir itu akan membawa kita lebih dekat pada kebebasan? Antonio membanting gelasnya ke meja, membuat beberapa orang di sekitar mereka menoleh. "Aku muak dengan kata-katamu, Marco. Kau bicara tentang strategi dan rencana besar, tapi sementara itu, kita hanya diam dan menunggu. Thomas ditangkap, dan siapa tahu siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Apa kau benar-benar percaya bahwa mereka akan memberi kita waktu untuk belajar dan bersiap?" Marco menghela napas dalam.
lalu mencondongkan tubuh ke depan. Dengan suara pelan tapi tajam, ia berkata, "Aku tidak meminta mereka memberi kita waktu, Antonio. Aku meminta kita menciptakan waktu. Perjuangan kita tidak hanya tentang menantang mereka secara langsung, tetapi juga tentang membangun sesuatu yang lebih besar dari mereka. Jika kau membakar pabrik, kau tidak hanya menghancurkan milik mereka, kau juga menghancurkan pekerjaan bagi orang-orang seperti kita. Apa yang akan terjadi pada keluarga buruh setelah itu?" Antonio terdiam. Kata-kata Marco, meskipun pelan, memiliki bobot yang sulit diabaikan. Tapi sebelum ia bisa menjawab, salah satu pria di meja itu menyela. "Marco, kau bicara seperti pengecut. Jika kita terus menunggu, mereka akan membunuh kita satu persatu." Marco menatap pria itu dengan tenang. Pengecut adalah mereka yang bertindak tanpa berpikir. Keberanian sejati adalah bertahan dalam tekanan dan membuat keputusan yang tidak hanya menguntungkan untuk hari ini, tapi untuk masa depan kita semua. Setelah keheningan yang panjang, Antonio akhirnya berbicara. "Baiklah, Marco. Jika kau pikir caramu lebih baik, tunjukkan kepada kami. Buktikan bahwa kita bisa membuat mereka gentar tanpa menyerang secara langsung. Tapi jika kau gagal, jangan salahkan aku jika aku mengambil jalanku sendiri." Marco mengangguk perlahan. "Aku akan membuktikannya." Malam itu, Marco kembali ke gudang dengan pikiran yang penuh. Ia tahu bahwa waktu semakin sempit, dan ia harus bertindak cepat. Ia memanggil kelompok inti buruh yang masih setia padanya dan mulai merancang rencana yang lebih konkret. "Kita akan menunjukkan kekuatan kita," kata Marco. "Bukan dengan kekerasan, tapi dengan solidaritas yang tidak bisa mereka hancurkan. Kita akan memulai aksi mogok kerja. Tapi mogok ini bukan hanya tentang berhenti bekerja. Kita akan mengorganisir komunitas buruh, memastikan bahwa setiap keluarga yang membutuhkan akan mendapatkan bantuan dari kita. Kita akan menunjukkan kepada mereka bahwa kita tidak hanya bergantung pada mereka. Kita bisa bertahan sendiri, bahkan tanpa mereka." Kelompok itu terkejut. Mogok kerja skala besar adalah langkah berani, terutama karena banyak buruh takut akan kehilangan pekerjaan mereka. Tapi Marco menambahkan, "Kita tidak akan membiarkan siapapun kelaparan. Kita akan berbagi apa yang kita punya, saling menjaga, dan menunjukkan bahwa mereka tidak punya kendali penuh atas hidup kita. Jika kita bersatu, kita akan lebih kuat daripada mereka." Kabar tentang rencana mogok mulai menyebar. Buruh-buruh yang sebelumnya ragu mulai tertarik, terutama ketika mereka mendengar bahwa komunitas akan saling membantu selama aksi berlangsung. Bahkan Antonio, meskipun masih skeptis, mulai memperhatikan perkembangan ini. Namun, pihak pabrik tidak tinggal diam. Mereka mulai mengirim ancaman kepada buruh, menyebarkan rumor bahwa siapapun yang ikut mogok akan kehilangan pekerjaannya secara permanen. Ketegangan meningkat, dan keputusan Marco untuk melawan hegemoni para pemilik pabrik kini menjadi ujian terbesar bagi kelompoknya. Hari pertama aksi mogok tiba dengan ketegangan yang terasa di udara. Pagi itu, lonceng pabrik berbunyi seperti biasa, memanggil buruh untuk bekerja. Namun, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Puluhan buruh tidak muncul di gerbang. Sebaliknya, mereka berkumpul di lapangan kecil di dekat pabrik, membawa papan bertuliskan tuntutan mereka. Di tengah kerumunan itu, Marco berdiri tegap, wajahnya penuh dengan ketenangan meskipun hatinya berdegup kencang. "Kita tidak hanya menuntut upah yang layak," seru Marco kepada massa. "Kita menuntut kehidupan yang bermartabat, kebebasan dari penindasan, dan hak untuk didengar. Hari ini kita menunjukkan bahwa mereka tidak bisa menjalankan pabrik ini tanpa kita." Para buruh bersorak, tapi di balik semangat itu, ada rasa takut yang tak bisa disembunyikan. Mereka tahu, risiko dari aksi ini sangat besar. Pemilik pabrik terkenal keras dalam menekan para buruh, dan ada desas-desus bahwa mereka telah memanggil polisi untuk mengatasi mogok ini. Benar saja, tak lama kemudian, sekelompok polisi bersenjata tiba di lokasi. Mereka memandangi massa buruh dengan tatapan tajam, mencoba menakut-nakuti mereka. Salah satu polisi, seorang pria besar dengan seragam yang rapi, melangkah maju dan berteriak, "Siapa yang bertanggung jawab atas ini?" Marco maju ke depan tanpa ragu. "Aku yang bertanggung jawab," katanya dengan suara tenang tapi tegas. Polisi itu mendekatinya,
berdiri hanya beberapa inci dari wajah Marco. Kau tahu ini ilegal, bukan? Jika kalian tidak kembali bekerja sekarang, kami akan mengambil tindakan. Marco tetap tenang. Ia menatap mata polisi itu dan berkata, kami hanya menggunakan hak kami untuk didengar. Kami tidak akan mundur, tidak sampai tuntutan kami dipenuhi. Jika kau ingin menghentikan kami, kau harus melakukannya dengan paksa, dan dunia akan tahu siapa yang sebenarnya salah. Polisi itu tampak ragu. Ia tidak terbiasa menghadapi perlawanan yang tidak penuh emosi, yang tidak mencoba menyerang atau melawan balik. Marco tahu bahwa ketenangan adalah senjatanya yang paling kuat. Namun, tidak semua buruh memiliki keberanian yang sama. Beberapa mulai mundur perlahan, takut akan konsekuensi yang mungkin mereka hadapi. Melihat ini, Antonio yang berada di belakang kerumunan maju ke depan. Marco benar, serunya dengan suara lantang. Mereka tidak bisa mengendalikan kita jika kita berdiri bersama. Jangan biarkan rasa takut menghancurkan apa yang sudah kita bangun. Sorakan kembali menggema, lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan Marco terkejut melihat Antonio, yang selama ini skeptis terhadap rencananya, berdiri di sisinya. Itu adalah momen yang mengubah dinamika kelompok mereka. Hari kedua mogok, tekanan mulai meningkat. Pemilik pabrik mengirim surat ancaman kepada setiap buruh yang ikut mogok, menyatakan bahwa mereka akan dipecat jika tidak kembali bekerja. Namun, Marco dan kelompoknya sudah mempersiapkan diri. Mereka mulai mendistribusikan makanan kepada keluarga-keluarga buruh, menggunakan sumber daya yang telah dikumpulkan secara diam-diam selama berminggu-minggu. Kelompok perempuan, yang sebelumnya tidak terlibat langsung dalam mogok, juga mulai bergerak, memasak dan mendukung aksi. Di berbagai sudut kota, selebaran tentang perjuangan mereka mulai muncul, menyebarkan pesan solidaritas. Namun, situasi semakin memanas ketika seorang buruh yang kembali bekerja dipukuli oleh beberapa orang yang tidak dikenal. Marco, yang mendengar kabar ini, segera memanggil kelompoknya. Kita tidak akan menang dengan kekerasan, katanya tegas. Siapapun yang melakukan ini, mereka tidak mewakili kita. Kita harus memastikan bahwa perjuangan kita tetap bersih, tanpa noda amarah buta. Antonio, yang kini mulai mendukung Marco secara penuh, juga angkat bicara. Marco benar. Jika kita kehilangan arah, kita tidak berbeda dengan mereka yang menindas kita. Pada hari ketiga, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sebuah surat kabar lokal yang biasanya memihak pemilik pabrik menerbitkan artikel tentang aksi mogok itu, menyebutnya sebagai perlawanan damai yang penuh keberanian. Artikel itu menyebar cepat, dan dukungan mulai datang dari berbagai komunitas lain, termasuk mahasiswa dan kelompok intelektual di kota itu. Namun, ancaman besar juga datang. Pemilik pabrik mengundang militer untuk membubarkan massa, dan rumor tentang tindakan represif mulai menyebar. Di tengah ketegangan itu, Marco mengumpulkan kelompoknya untuk membuat keputusan besar. Apakah mereka akan tetap bertahan atau mengubah strategi? Di tengah diskusi, Pietro, buruh tua yang selama ini diam, tiba-tiba berdiri dan berkata, apapun yang terjadi, kalian telah menunjukkan bahwa kita bisa melawan. Jangan takut pada ancaman mereka. Ingatlah, keberanian kita bukan tentang tidak merasa takut, tetapi tetap berdiri meskipun kita takut. Kata-kata Pietro membuat semua orang terdiam. Marco melihat ke sekeliling ruangan dan berkata, kita akan bertahan, tapi kita akan melakukannya dengan kepala dingin. Kita tidak melawan mereka sebagai buruh biasa. Kita melawan mereka sebagai manusia yang tahu haknya. Malam itu, meskipun ancaman terus menghantui, semangat baru tumbuh di antara kelompok Marco. Mereka tahu bahwa perjuangan ini belum selesai, tetapi untuk pertama kalinya, mereka merasa bahwa perubahan adalah sesuatu yang mungkin. Hari keempat aksi mogok menjadi titik balik yang menentukan. Sejak pagi, buruh berkumpul di lapangan kecil di dekat pabrik seperti biasa, tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di kejauhan, deru kendaraan militer terdengar, dan tidak lama kemudian, truk-truk besar membawa tentara lengkap dengan seragam dan senjata mereka mulai mendekat. Marco, yang berdiri di depan massa buruh, mengangkat tangannya untuk meminta semua orang tetap tenang. Ingat, serunya, kita di sini untuk menunjukkan kekuatan kita sebagai rakyat, bukan untuk memulai perang. Jangan terprovokasi.
Antonio, yang selama ini lebih sering menyerukan tindakan langsung, berdiri di samping Marco. Ia menatap tentara yang mendekat dengan rahang mengeras, tetapi untuk pertama kalinya, ia tidak berbicara. Kali ini, ia percaya pada Marco. Seorang perwira militer turun dari salah satu truk dan berjalan mendekati Marco. Di belakangnya, barisan tentara berdiri dalam formasi yang mengintimidasi. Perwira itu berbicara dengan nada dingin. Kalian harus bubar sekarang. Jika tidak, kami akan menggunakan kekuatan untuk mengosongkan tempat ini. Marco melangkah maju. Kami tidak bersenjata, katanya dengan suara yang tegas tapi tenang. Kami hanya menggunakan hak kami untuk menuntut keadilan. Jika Anda menggunakan kekuatan terhadap kami, itu hanya akan menunjukkan kepada dunia bahwa kalian tidak peduli pada rakyat. Perwira itu tampak ragu sejenak, tetapi kemudian ia memberi isyarat kepada tentaranya. Beberapa dari mereka maju dengan pentungan di tangan, mencoba menakut-nakuti massa. Namun, sesuatu yang luar biasa terjadi. Para buruh tidak mundur. Mereka tetap berdiri di tempat mereka, saling menggandeng tangan, membentuk barisan yang kokoh. Perempuan-perempuan yang membawa anak-anak mereka maju ke depan, menunjukkan bahwa perjuangan ini bukan hanya tentang pekerjaan, tetapi tentang masa depan keluarga mereka. Melihat ini, tentara yang berada di garis depan tampak bingung. Mereka terbiasa menghadapi perlawanan dengan kekerasan, bukan ketenangan yang teguh seperti ini. Salah satu dari mereka bahkan menurunkan pentungannya, tampak enggan untuk bergerak. Di tengah ketegangan itu, suara seorang buruh tua, Pietro, menggema di tengah kerumunan. Kalian bisa memukul kami, kalian bisa mengusir kami, tapi kalian tidak akan pernah bisa mematahkan semangat kami. Sorakan dari massa buruh menggelegar, memecah keheningan. Perwira militer itu tampak semakin cemas. Ia tahu bahwa jika kekerasan terjadi, reputasi militer dan pemilik pabrik akan hancur, terutama dengan kehadiran wartawan lokal yang diam-diam meliput kejadian ini. Sementara ketegangan terus memuncak, suara derap kaki lain terdengar. Dari arah kota, sekelompok mahasiswa dan aktivis datang membawa spanduk dan poster, bergabung dengan para buruh. Mereka meneriakkan dukungan dan menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Kehadiran mereka memberi energi baru kepada massa buruh. Marco melihat ini sebagai peluang. Ia menaiki sebuah kotak kayu agar suaranya bisa didengar oleh semua orang. Lihatlah, serunya. Ini adalah kekuatan kita, bukan senjata, bukan kekerasan, tapi solidaritas. Mereka bisa mencoba menekan kita, tapi mereka tidak bisa menghancurkan persatuan kita. Kata-kata Marco menyulut semangat yang luar biasa. Bahkan Antonio, yang biasanya sinis terhadap pidato Marco, mulai meneriakkan dukungan. Tentara yang berdiri di depan mulai terlihat gugup. Beberapa dari mereka bahkan mundur selangkah, sementara perwira militer itu mulai berdiskusi dengan bawahannya. Di tengah situasi itu, sebuah telegram tiba di tangan perwira militer. Itu adalah pesan dari pemerintah daerah, yang telah menerima laporan tentang mogok kerja ini dan tekanan dari media lokal serta nasional. Pesan itu menyatakan bahwa tindakan keras terhadap para buruh harus dihentikan, karena dapat memicu reaksi yang lebih besar. Dengan enggan, perwira itu akhirnya memberi perintah kepada tentaranya untuk mundur. Saat truk-truk militer mulai bergerak menjauh, sorakan kemenangan menggema dari para buruh dan pendukung mereka. Namun, Marco tidak membiarkan euforia menguasai mereka terlalu lama. Ia tahu bahwa ini hanyalah kemenangan kecil, dan perjuangan mereka masih panjang. Ia berdiri di tengah kerumunan dan berkata, "Hari ini, kita menunjukkan bahwa kita bisa melawan tanpa kekerasan. Tapi perjuangan kita belum selesai. Kita harus tetap bersatu, tetap kuat, dan terus bergerak maju." Setelah insiden itu, tekanan terhadap pemilik pabrik semakin besar. Media terus meliput aksi mogok tersebut, dan dukungan dari berbagai kelompok semakin meluas. Akhirnya, di bawah tekanan publik dan ancaman kerugian ekonomi yang besar, pemilik pabrik setuju untuk bertemu dengan perwakilan buruh untuk membahas tuntutan mereka. Marco, Antonio, dan beberapa buruh lainnya dipilih untuk menjadi delegasi. Dalam pertemuan itu, Marco menunjukkan kepiawaiannya dalam berbicara dan bernegosiasi. Ia tidak hanya menuntut upah yang lebih baik, tetapi juga meminta agar buruh diberikan hak untuk membentuk serikat pekerja yang independen.
Meskipun perundingan berjalan sulit, akhirnya tercapai kesepakatan yang memberikan kemenangan signifikan bagi para buruh. Ini adalah langkah awal yang penting, dan Marco tahu bahwa perjuangan ini baru permulaan dari perubahan yang lebih besar. Beberapa minggu setelah mogok berakhir, Marco berdiri di depan gudang tua tempat semua ini dimulai. Antonio mendekatinya dengan senyuman kecil. "Kau berhasil, Marco," katanya. "Kita semua berhasil." Marco hanya tersenyum. "Ini bukan tentang aku atau kau, Antonio. Ini tentang semua orang yang berani bermimpi bahwa kita bisa hidup lebih baik. Dan ini baru langkah pertama." Di kejauhan, lonceng pabrik berbunyi, tetapi kali ini, suaranya tidak lagi terdengar seperti panggilan perbudakan. Itu adalah awal dari hari baru, hari di mana buruh berdiri lebih tegak, dengan kepala yang lebih tinggi, karena mereka tahu bahwa mereka memiliki kekuatan untuk melawan.